Saya seringkali menangis dan sedih melihat wanita-wanita kita, ibu-ibu rumah tangga yang anaknya masih kecil-kecil ditinggalkan hanya untuk mencari sesuap nasi di negeri orang. Waduh, dan di sana diperlakukan seperti budak, tidak tidur, tinggal di rumah itu. Sudah ada juga yang sampai disetrika, sampai di apa namanya. Ini seharusnya kita harus bersedih melihat hal-hal seperti ini. Jadi seandainya saja ini kita memanfaatkan kekayaan alam Indonesia ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat seluas-luasnya, karena memang fakir miskin kan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kan dipelihara oleh negara gitu ya. Maka jadi tidak perlu ada ibu-ibu kita, perempuan-perempuan kita menjadi budak di rumah-rumah orang gitu ya. Ini salah satu tantangan tentunya. Malah itu jadi kalimat apa namanya anekdot ya. Memang orang miskin ini memang negara memang dipelihara supaya tetap miskin. Supaya para oligarki, para cukong, para segala macam itu supaya mereka bisa merajalela. Memang sengaja itu. Ya, pertama memang harus dengan komitmen dari atas ya. Pak Prabowo pun dalam pidatonya kemarin mengatakan kalau kepala ikan itu busuk, maka busuklah semua ke bawah. Dalam artian bahwa memang ya pemimpin tertinggi harus menunjukkan, harus memulai. Pemimpin-pemimpin kita ini harus memulai, baik dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif, harus menunjukkan. Dan hanya dengan begitu maka di bawah-bawah ini akan mengikuti gitu kan. Tetapi kalau memang dari atas ini tidak menunjukkan suatu contoh yang baik dan benar, tentulah di bawah itu. Saya ada pengalaman di Amerika, Mas Firmansyah itu. Tahun 2009-2010 saya di Amerika, di Ohio. Tapi saya sempat jalan-jalan juga ke negara bagian lain. Suatu hari saya tiba-tiba didatangi oleh sopir bus. Dia katakan, "Anda orang Indonesia?" "Are you Indonesian?" Saya katakan, "Iya, saya orang Indonesia." "Suatu hari Anda naik ke mobil saya ini dan uang Anda itu jatuh dari saku Anda tidak tahu. Uangnya, kalau Anda mau ambil uangnya, ada di perwakilan. Ada di perwakilan bus itu, di agen bus. Anda boleh naik taksi ke sana, ataukah Anda naik ke mobil saya terus, kalau Anda punya waktu, untuk pergi ambil uang itu." Saya berpikir, iya ya, kayaknya pernah saya merasa uang saya tadi ini ada sekian, kok hanya sekian gitu ya. Ya sekitar 500.000. Dan itu uang 50.000 rupiah. Lalu saya katakan, oke, saya ikut bus Anda. Jadi mutar-mutarlah saya. Mutar-mutar itu sampai itu jam 9 saya naik ke busnya itu, siangnya itu sudah sampai di perwakilan. Dan dia tidak suruh saya membayar. Hanya untuk pergi mengambil uang itu. Setelah itu saya diantar ke loket. Dia bicara kepada loket itu, bahwa inilah orang Indonesia yang uangnya itu ada di situ. Yang saya kasih dulu gitu. Setelah itu saya bilang, Bapak kehilangan uang ya? Ini yang 2 orang di loket itu. Saya katakan, iya. Kapan hilangnya uang? Ya sekitar sebulan lalu. Bilang, itu ada Pak. Ini uangnya ini, silakan dihitung. Saya bilang, saya tidak tahu berapa jumlahnya uang saya hilang. Saya hitung-hitung itu 450.000. 450.000. Dia bilang, sopir taksinya, sudah ya. Kalau Anda mau pulang, Anda boleh naik di mobil saya lagi. Kita kan rutenya sama ya, gitu kan. Dia bilang, ini luar biasa. Sopir bus yang menurut kita itu kan sederhana ya penghidupannya ya gitu ya. Betul. Tapi dia tidak pernah bermaksud untuk mengambil uang yang sebanyak itu. Ya. Padahal kalau mau ditukar dolar kan bisa aja kan. Bisa aja dia tidak mengatakan itu. Ini sudah tertanam tadi.
Iya. Nah, kira-kira kenapa bisa tertanam sopir bus itu? Dan ini pengalaman saya sendiri. Kenapa mesti tertanam kejujuran itu? Itu karena sudah memasyarakat ya, yang namanya kejujuran itu. Nah, dari mana memasyarakat itu? Itu tadi, yang pertama adalah contoh. Contoh apa? Contoh kejujuran. Kemudian apa lagi? Hukum ditegakkan. Hukum ditegakkan. Aturan diikuti. Dan memang salah satu ciri peradaban maju adalah aturan itu ditaati. Memang kaku. Memang kaku. Katakanlah begini, soal waktu aja misalnya, kalau kita berjanji datang jam 9, kalau kita tidak datang jam 9, kita akan ditinggalkan. Ya, karena kita dianggap menyalahi janji. Nah, suatu hari itu tahun 89, saya itu kuliah di Singapura. Saya lumayan disiplin kalau di Indonesia ya. Disiplin saya itu adalah begini. Kalau kelas dimulai jam 8 pagi, maka saya datang jam 8 pagi. Kalau saya berjanji jam 8, saya datang jam 8. Suatu hari ada seminar internasional dimulai jam 7.15 pagi. Jam 7.15. Kalau negara maju itu bukan kayak kita jam 9, 9.30, jam 10. Di negara-negara maju itu jam 9 lewat 5 menit, jam 10 lewat 3 menit. Seperti itu. Jadi menit itu yang menjadi ukuran, bukan setengah jam, bukan jam, satu jam. Jadi pukul 9, tadi itu pukul 7.15 menit. Saya datang pukul 7 lewat 15 menit. MC sudah, good morning ladies and gentlemen. We are happy to have you here in this international seminar. Artinya jam 7.15 acara sudah dimulai. Bukan baru datang. saya masuk, cari, nggak ada lagi kursi rasanya ini. Cari di belakang ini, satu-satunya lagi itu di belakang itu. Malu rasanya. Subhanallah. Ternyata memang yang dimaksudkan on time itu adalah 15 menit sebelum acara dimulai sudah duduk manis. Luar biasa. Sudah duduk manis. Ini adalah ciri negara maju. Ciri negara maju. Kalau kita 9 datangnya jam setengah 10. Jam 10. Jam 10. Dan itu masih dianggap wajar. Ya, masih dianggap wajar. Nah, kalau di peradaban maju itu tidak wajar. Dianggap tidak wajar. Oleh karena itu salah satu ciri bangsa maju itu itu ada dalam nilai klasik kita, yaitu taat pada aturan. Dulu Lee Kuan Yew dia katakan hanya ada satu kata, satu konsep untuk bangsa ini maju. Ini kan Singapura jauh lebih di belakang daripada kita kan, aja itu. Tapi hanya ada satu konsep, disiplin. Satu kata, disiplin. Disiplin itu artinya disiplin kerja keras, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap aturan. Ya, jadi memang negara di Asia Tenggara ini yang paling maju itu kan Singapura. Terus gimana menurut Profesor harus membenahi ini dimulai dari level yang mana? Kembali lagi para pendidik ini. Ya, para pendidik itu menurut saya itu mulai daripada semua kita ini pendidik. Ya, mulai dari ibu bapak, ayah, kakek, nenek yang ada di situ, termasuk Prabowo Wisma. Dia juga adalah pendidik untuk anak-anak kita. Termasuk tukang ojek, tukang beca, dia adalah pendidik semuanya di jalan gitu ya. Termasuk mulai dari ketua RT, ketua RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur, kalau kita ke atas, presiden, bukan hanya guru pendidik, termasuk presiden juga adalah pendidik, hakim, anggota DPR, semua kita ini adalah pendidik untuk generasi yang akan datang. Luar biasa.